Halo semua, selamat petang sahabat. Apa kabar sepanjang hari ini? Kepada Anda yang berpuasa, saya ucapkan masih kuat dan masih bertenaga dalam berdoa dan juga dalam mendalami firman Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan selamat berdoa kepada semua kita yang sudah melibatkan diri di dalam doa, bukan saja doa 100 hari, tetapi juga di dalam doa berantai, ya, doa berantai. Jadi tolong kongsikan message ini dan juga kongsikan secara langsung ini kepada kawan-kawan kita. Kita akan menunggu mereka untuk viewers yang lain untuk masuk bersama dengan kita supaya kita tidak ketinggalan. Jadi sementara itu seperti biasa yang mana kita lakukan, saya pasti di mana kita berada kita mengadakan kebaktian. Jadi saya ada khususnya dalam kawasan Manggatal, kawasan Kependatan Manggatal, kita ada berkongsi gambar. Jadi saya senang untuk kongsikan ini dengan satu pikiran bahwa inilah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Jadi mari kita mulai. Saya mau kongsikan ini. Yang pertama ini ialah gambar daripada Sipitang, pastor daerah Sipitang, saya punya bapak sendiri. Jadi mereka bersahabat. Awal pagi lagi mereka sudah antar gambar, jadi kita kongsikan di sini. Saya tidak akan ingat semua gambar ini dari mana mereka dan sebagainya, tapi saya akan coba beritahu dari mana mereka. Ini keluarga Elda Holimon daripada Kampung Natai. Jadi mereka sekeluarga ini bersama-sama dalam kebaktian. Ada yang melihat Pastor Erwin Karau memberikan atau menyampaikan ringkasan sekolah sahabat hari ini yang berkaitan dengan Alkitab. Jadi sementara kita lihat ini, kongsikan dengan kawan-kawan lainnya. Kita menunggu viewers yang datang. Elda Khalid daripada Gereja Istri Lobau. Kita ada lebih daripada 60 gambar. Jadi kita akan lihat ini dengan cepat dan sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain. Elda Khalid dan keluarga daripada Gereja Istri Lobau. Ini daripada Kampung Nasraban, adik saya sendiri. Mereka bersahabat di rumah. Inilah mereka ini masih berpakaian. Dia beritahu saya dia pakai baju barong. Oke. Kita lihat ini abang saya sendiri di Kimanis bersama dengan istrinya. Kita lihat ini tidak berapa jelas, tapi ini daripada Keliangau juga, salah satu daripada anggota kita di sana. Mungkin ini juga kurang jelas. Ini keluarga Elda, beberapa keluarga sini, tapi keluarga besar Elda William. Mereka sedang melihat kalau saya tidak silap Hope Channel Sabah, yes, bukan Hope Channel, YouTube Seventh Day Adventist Mission Sabah. Puan Werlin, ini daripada Keliangau juga Keliangau. Ini keluarga Elda Fred, masih keluarga Elda Fred. Mereka sekeluarga berbakti dalam rumah dan sambil mengikuti cerita mission dan juga channel yang lain. Ini Jeffrey, LG Jeffrey, dia dan keluarga istrinya. Ini saya kira jauh dari Kota Marion kalau saya tidak silap. Ya, Puan Severin bersama dengan suaminya dan juga keluarga di Kota Manado. Ini daripada Lawamondo. Jadi setiap sahabat kita nampak dari Lawamondo. Saya beberapa kali sudah pergi ke Lawamondo melihat, wah, semua nampak. Hampir semua nampak di bagian Telipuk dan sebagian dari Keke. Jadi Lawamondo tempat sejuk, tempat itu menara. Jadi kalau ada yang dari Lawamondo, kamu lihat ini terbaik. Terima kasih karena sudah mengirim gambar ini. Ini ya keluarga Banenos di Natai. Juga
juga ini daripada Natai. Ini keluarga saudari Puan Josephine daripada Manggatal. Mereka sedang melihat khotbah tadi pagi. Ini mereka bergambar dengan TV. Tidak tahu TV, saya kurang pasti. Mungkin ini dari Hope Channel Southeast Asia, ya. Hope Channel Southeast Asia berlokasi di Thailand. Mereka melihat ini. Saya pikir dari Sipitang. Juga dari Sipitang, dari Mansiang, Reynolds, keluarga Reynolds, mereka lihat ini My Bible Story. God bless. Ya, keluarga Elder Junus, istrinya mengambil gambar. Sipil, keluarga Sipil, jauh daripada Telupit, anak-anak daripada gereja SD Tabiu Telupit, mereka share gambar ini. Ini adik-beradik semua. Daripada Sipitang, Kimanis, saya akan laju sedikit. Sipitang, saya harap saya tidak silap. Ya, ini daripada Keliangau. Pandai lupa pula tengok gambar nih. Daripada ini Kolonsi, Puan Cindy, keluarga Puan Cindy. Daripada Pulutan juga ini, Pulutan Kolonsi, keluarga saudara Joni, mereka bersahabat di sana. Juga Kolonsi, Puan Jenny Baranting, mereka bergambar. Dan Nina ini muka saya, mereka pergi gambar. Oke, happy Sabat to everyone. Daripada Sipitang, keluarga Elder Merlon, keluarga Cikgu Faldison, Puan Rosnani bersama dengan anaknya, Pastor George Ibi dengan keluarga yang ada bersama dengan dia, anak-anak. Jauh daripada Telupit, mereka setiap minggu hantar ini gambar. Jadi kali ini ada gambar yang dekat sedikit. Terima kasih. Keluarga di atas ini keluarga Elden Nelson, saudara Jasni, saudara Tom, dan juga Shemba. Ini dikata dari Pulau Banggi, dia kata ini Pastor Alma, dia kata satu orang pun beribadah saja. Lihat ini kesungguhan melayani. Pastor Wilta, Pastor Justin menyampaikan khotbah tadi pagi. Ini dari Bundu Tohuri Tanggilan, Bundu Tinuhan kah? Tinuhan, Kampung Tinuhan Tanggilan. Oke. Daripada Kolonsi, keluarga Sipil, keluarga saudari Puan Elis di Kolonsi. Daripada Tabiu Telupid, keluarga Elda Wilson. Daripada Keke Likas, keluarga Gumbay. Daripada Namadan Kilu, keluarga Elda Nelson, Namadan. Ini dari Natai dan juga dari Kota Belud. Dari Kota Belud, keluarga saya panggil keluarga Sol. Oke. Daripada Kiulu juga Keliangau, keluarga Puan Tarisa, Puan Nurisa bersama dengan anaknya. Ini keluarga besar Lajanin, mereka bergabung bersama-sama di sana. Mereka bersahabat di rumah Elder Jiran dari Mansiang. Daripada Puan Elis, Vitalis, keluarga saudara Vitalis, sekeluarga mereka bersahabat. Jadi kita lihat bagaimana keadaan kita ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dalam kebaktian. Mezbah ada dalam rumah tangga kita. Jadi mari kita mulakan ini. Dan saya
kita kepada tajuk yaitu cerita cinta. Jadi banyak bertanya, apa nih cerita cinta? Cerita cinta. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena memberi kami kesegaran di mana kami dapat melihat kawan-kawan berbakti, menyembah Tuhan di rumah masing-masing walaupun dalam masa yang singkat, tetapi bergembira mengetahui bahwa Tuhan hadir di mezbah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan bersama lagi dalam satu sesi pembelajaran yaitu cerita cinta. Terima kasih karena Engkau bersama dalam kami dengan Roh Kudus yang akan memberitahu kami akan cerita cinta ini yang sudah tentu mengarahkan kami kepada Yesus Kristus. Kepada Engkau lah kami berserah ya Tuhan, kekuatan diberikan dan berkat bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Cerita cinta. Nah, saya Google menarik. Kita boleh type dan kita boleh lihat apa yang kita mau, gambar dan sebagainya. Tapi kali ini saya mau kita melihat, bila saya type, saya katakan the best love quotes, quotation ataupun ungkapan cinta yang terbaik. Ada beberapa yang saya ambil untuk saya kongsikan sebagai permulaan. Dia kata begini, saya suka ini sebab dia buat saya berpikir dalam 1-2 menit karena saya tidak paham pada mulanya. Dia kata begini, I fell in love the way you fall asleep, slowly and then all at once. Nah, maksudnya di sini ialah saya jatuh cinta dalam cara seperti engkau tidur, perlahan-lahan dan seterusnya, satu kali semuanya. Nah, mungkin dalam bahasa Melayu tidak berapa kelihatan, tapi dalam bahasa Inggris dia kata saya jatuh cinta perlahan-lahan dan tiba-tiba dalam satu masa itu terus dia jatuh cinta semuanya. Jadi ini one of the best quotes yang Google bagilah daripada John Green. The Fault in Our Stars ini daripada satu movie kalau saya tidak silap. Satu lagi adalah daripada Life Hacks. Dia kata seperti ini. Saya harap kamu dapat membaca itu. For once in my life, I don't have to try to be happy when I'm with you. It just happens. Dia kata, dalam sepanjang hidup saya, kali ini, saya tidak perlu lagi berusaha untuk struggling ataupun bergumul untuk menjadi gembira. Bila saya bersama dengan kamu, dia berlaku begitu saja, seperti otomatis dan sebagainya. Jadi, menarik bila orang kongsikan tentang pernyataan cinta. Apakah ini kena dengan kamu? Kalau ada muda-mudi yang mungkin suka dengan ini, bolehlah screenshot and then kamu boleh share dengan kawan. Satu lagi adalah ini. Ini saya pikir untuk orang yang sudah berkawin, sudah berumah tangga, suami dan istri khususnya. Dia kata begini, I want to wake up at 2 a.m. I roll over, see your face, and know that I'm right where I'm supposed to be. Jadi dalam kata lain ialah saya mau bangun pada jam 2 pagi dan saya sebelum dia tidur kan, so dia pusing, dan bila dia pusing dia nampak muka pasangan dia ini dan dia kata, oh saya tahu yang saya berada di tempat di mana seharusnya saya berada di tempat yang betul di mana saya seharusnya berada. Jadi artinya dalam perkawinan itu bukanlah accident, perkawinan itu bukanlah sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang memberi berkat dan juga memberi kepastian kepada pasangan bahwa ini adalah tempat di mana kasih itu akan selalu kekal sebagai suami dan istri. Nah, saya type lagi dan saya coba tulis di sana dalam Google, saya kata love is like, dan saya berhenti di sana dan saya mau lihat apa yang akan keluar. So apa yang keluar adalah ini. Dia kata love is like water. We can fall in it, we can drown in it, and we can't live without it. Nah, cinta seperti umpama air. Kita boleh jatuh ke dalamnya dan kita boleh lemas oleh karenanya, tetapi kita tidak boleh hidup tanpa cinta. Wah, menarik juga kan? Love is like water. Kita boleh jatuh dalam air, kita boleh lemas dalam air, tetapi dalam yang sama kita tidak boleh hidup tanpa air.
Jadi cinta juga seperti itu. Kita boleh jatuh cinta, orang boleh lemas karena cinta, dan selain daripada itu, kita tidak boleh hidup tanpa cinta. Wah, apalagi tentang love is like. So saya type dan ada 3 saja contoh saya bagi. Ini antara yang saya suka. Love is like war. Easy to begin but very hard to stop. Dia umpamakan daripada sudut yang lain, dia kata cinta, kasih ini seperti peperangan. Senang saja untuk mulakan, tetapi sukar untuk hentikan. Apakah sedemikian cinta yang kita ada kepada pasangan bagi kita yang sudah berumah tangga? Senang kita untuk mulakan, tetapi untuk tidak mengasihi itu susah, untuk berhenti. Ataupun bahaya, dari sudut satu bahaya. Cinta ini boleh membawa bahaya kalau dia sudah dimulakan dengan cara yang salah, tetapi dia susah untuk dihentikan. So berhati-hati dengan cinta di kata sini. Ketiga dalam love is like. Saya suka karena kita ini selalu bercakap dengan virus-virus, tetapi saya mau kita buka dulu COVID-19 kita ini. Tapi dalam hal ini dia kata seperti ini, love is like a virus. Mungkin COVID-19 lah kan. Love is like a virus. It can happen to anybody at any time. Wah, sekarang kita semua berkurung, kita tidak mau kena virus. Kita kawal pergerakan kita, tutup muka dan sebagainya. Kita penjarakan sosial, sosial, dan kita tidak mau kita terjangkit. Tapi begitulah cinta. Dalam penulis Maya mengatakan, love is like a virus. Di mana it can happen to anyone, to you, to me, and to anybody else. Jadi ini boleh berlaku kepada sesiapa saja, like virus. Interesting. Dan untuk yang terakhir ini, dalam contoh terakhir ini saya type lagi dalam Google dan saya katakan, what if I type and then what might come out? So love is better. So saya type love is better. And then apa yang keluar adalah ini. True love is better than first love. Ini membuat saya sedikit tersenyum. Bagaimana dengan kamu? Ada first love, bukan yang dalam Wahyu, first love Yesus. Kita belum masuk ke sana. Tetapi kita mau lihat dalam realiti kehidupan kita sebagai manusia. Bagi saya atau bagi kamu yang sudah berumah tangga, pasangan yang kita kawini atau yang kita pilih untuk hidup semati ialah apakah itu first love kita? Ataupun it's not a first love but it's a true love. Maybe second, third, fifth, maybe 10th, the 10th one. Tapi ungkapan yang katakan true love is better than first love. Dalam konteks rohani kita tahu bahwa our true love is Jesus and our first love also is Jesus. So itu tidak ada kaitan dengan apa yang kita mau katakan sih. Tetapi bagi kita yang jatuh cinta dan berkawin dan mempunyai anak, apakah kita boleh terima tentang hal ini? So kita pergi kepada next. Saya suka ini, dan ini daripada artis terkenal di Amerika Serikat yaitu Justin Bieber. Orang muda suka dengan lagu dia karena banyak pasal cinta. Tetapi salah satu yang menarik ini adalah kata flowers are nice but love is better. Wah, kita suka bunga warna-warni dan kita ada yang suka kumpul bunga, tetapi tidak ada yang menandingi cinta. Cinta orang boleh kata hitam, hijau dan sebagainya. Tetapi cinta ini selalu lebih baik daripada kasih. Jadi kalau kita daripada bunga, kalau kita bagi bunga tanpa kasih meaningless. Tapi bila bunga itu dan cinta bersama cinta diberikan kepada seseorang, poinkah bilang dusun kan? Flowers are nice but love is better. Dan terakhir, sementara saya type ini dan saya lihat satu gambar, dan gambar ini mengingatkan kita akan kasih yang lebih besar. Dia kata dalam Mazmur 63 ayat 3, because your love is better than life, my lips will praise you. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Biarku akan memegahkan engkau. Jadi Daud memberitahukan kepada kita bahwa
kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada kehidupan kita ini. Artinya dia jauh lebih baik daripada apa yang kita pernah kecapi dalam muka bumi. Oleh itu bibirnya tidak berhenti untuk praise ataupun memuji nama Tuhan. Untuk teruskan ini, saya juga mau memperlihatkan 2 gambar lagi. Dan ini adalah real life, bukan dalam Google lagi, saya tangkap sendiri. Dan mungkin ada di antara kamu yang kenal dengan individu ini. Ini adalah ulang tahun perkawinan, dari mata turun ke hati. Nah, dari mata turun ke hati, jadi kalau dari mata turun ke hati ini, sebelum itu apa? Dari mana punai melayang, dari apa? Dari sawah turun ke padi. Dari mana cinta datang? Dari dikata dari mata turun ke hati. Jadi pasangan ini saya sangat respect karena mereka masih setia satu dengan yang lain, mempunyai keluarga yang besar, keluarga yang teratur, dan menunjukkan salah satu daripada ciri-ciri keluarga Kristen yang baik. Jadi keluarga ini adalah keluarga saudara Lopin daripada daerah Telupin, daripada daerah Tabiu, Kemedataan Tabiu. Jadi ini ulang tahun mereka. Dalam usia yang sudah kita panggil dalam warga emas, mereka masih lagi mau untuk menyegarkan kembali lagi cerita cinta mereka. Dan saya ingin beritahu kamu bahwa saudara Lupin ini dia sangat pandai berkata-kata bila bila menulis sesuatu yang romantik. Cuma tidak ada dalam rekod. Kita lihat gambar yang kedua. Mungkin kamu kenal ini. Ini juga dalam masa yang sama seperti tadi, di mana ada perarakan masuk untuk pasangan ulang tahun perkawinan, dan tiba-tiba saudara Nelson ataupun Elder Nelson dia buat surprise kepada istri dia, dan dia terus tunduk dan dia bagi bunga. Seolah-olah dikatakan, will you marry me, dengan mereka punya pakaian yang serasi, merah dan bunga pun kemerah-merahan, merun. Jadi ini cerita-cerita mereka. Jadi saya mau tahu dengan Anda, kalau kita ingin mau ceritakan cerita cinta kita, berapa pages, berapa halaman yang kamu mau gunakan untuk tulis? Buku latihan 80 pages, 100, 120, ataupun kita cukup? Mari kita lihat daripada sudut Alkitab, cerita cinta, dan saya hanya fokus kepada Kejadian. Dan dalam buku Kejadian ini ada beberapa cerita cinta, dan kita tidak boleh cover semua, tetapi kita fokus kepada Kejadian. Saya ingin bawa kita kepada ayat ini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kita nampak ini adalah cerita cinta tentang siapa? Ini adalah cerita cinta tentang Adam dan juga Hawa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan nampak ada perkataan yang kita kurang paham. Dia kata, bila Hawa ataupun perempuan ini sudah dibentuk oleh Tuhan dan sudah hidup dan berdiri, bayangkan berdiri depan Adam. Ini adalah cinta pandang pertama. Dan ungkapan cinta pandang pertamanya adalah ini. Dia tidak katakan, I love you, tetapi dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Nah, saya mau tanya, apakah ini romantik untuk kita pada hari ini? Apakah ini ungkapan romantik? Love is like, dan love is better, dan love is like, dan semuanya. Tidak, dia kata terus direct to the point. Ini, perempuan ini, dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ini adalah ekspresi yang meluap-luap, kegembiraan Adam yang meluap-luap, di mana dia melihat akhirnya di penghujung hari ke-6 itu, setelah semuanya dibuat dan dia sendiri juga telah dicipta, dibentuk, dan sekarang akhirnya dia melihat semua hewan-hewan yang lain memiliki pasangan masing-masing, dan sekarang Tuhan berikan dia satu hadiah, satu pasangan yang sepadan. Dan Adam katakan dengan kegembiraan dia, inilah dia, diriku yang kedua. Nah, dia kata tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya
Ini adalah diri dia yang kedua. Dan dalam Efesus 5 ayat 28, dia menuliskan bahwa demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kita nampak bahwa Paulus sendiri memberitahukan kepada kita konsep tentang pasangan ini, di mana pasangan ini, cinta yang datang ataupun cinta yang ditunjukkan di sini adalah mengenai saya dan dia adalah satu. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tidak ada yang boleh dipisahkan. Dan Adam menyadari bahwa perempuan ini adalah sebahagian daripada dirinya. Bahwa perempuan atau Hawa yang kita panggil ini adalah dirinya yang kedua. Nah, untuk pengetahuan kita, dalam bahasa Ibrani, lelaki katanya adalah ish, perempuan isha. Jadi kita nampak ish dan isha sangat berdekatan. Dan ini menunjukkan kesatuan di antara lelaki dan perempuan khusus dalam pasangan. Cerita cinta dalam buku Kejadian. Nah, kedua adalah ini. Sarah hidup 120 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Nah, kenapa perkataan meratapi dan menangisinya ini dituliskan? Hanya untuk menunjukkan bahwa betapa cintanya yang mendalam membuatkan dia meratap. Ya, kasih itu boleh menyembuhkan, tetapi kalau kehilangan cinta seorang yang kita kasihi, maka keratapan atau tangisan akan berlaku. Nah, kenapa dengan ini? Kenapa saya ambil ini? Kita tahu bahwa ini adalah kesan, kita tahu 120 tahun Sarah hidup bersama dengan Abraham. 120 tahun bersama dengan Abraham, Sarah sanggup bersama dengan Abraham. Di samping dia, walaupun pada usia Abraham 100 tahun mereka masih belum ada anak. Tuhan menjanjikan mereka ada anak lelaki, tetapi sampai pada waktu itu mereka belum ada anak. Tetapi Sarah tetap bertahan. Tuhan kata kamu akan dapat anak. Tapi mereka sudah tua, bahkan Sarah sendiri sudah putus haid. Sudah tidak lagi boleh mengandungkan anak secara fisikal. Jadi mustahil untuk berlaku. Tetapi dalam hal ini Sarah dan juga Abraham mereka kekal bercinta walaupun dalam usia yang tua. Dan itulah kenapa Abraham sangat meratap dan juga menangisi, oleh karena kalau saya berada di tempat Abraham, saya berpikir seperti ini. Saya berpindah randa, dia ikut. Di mana saya pergi, Sarah akan ikut saya pergi. Dia tidak kisah dengan kehidupan, mungkin memang normal pada waktu itu. Tapi apa yang lebih perit adalah sewaktu ada kelaparan mereka pergi kepada Mesir. Dan di sana Firaun melihat bahwa ada Sarah. Dan sekarang kamu tahu apa yang Abraham coba buat, dia menyelamatkan nyawanya dan juga Sarah. Dia beritahu kepada Sarah bahwa kalau kau ditanya siapa kau, beritahu kau ini adalah adikku, bukan istri. Nanti aku dibunuh. Nah, kalau istri sudah diberitahukan seperti itu, dia seolah-olah dia tidak diakui sebagai seorang istri. Apa perasaan kamu sebagai istri? Sarah diakur. Bukan saja di Firaun sebenarnya di Mesir, tetapi di Gerar pun. Bahwa ada raja di sana dalam hal yang sama. Tetapi apabila bayangkan Sarah berada di bilik raja dan raja hendak meniduri dia. Dan waktu raja hendak meniduri dia, tiba-tiba Tuhan memberikan amaran kepada raja ini. Jangan sentuh dia. Dan Firaun takut dan diberitahu kepada Abraham, apa yang kau sudah buat? Kenapa kau tipu aku? Jadi kita nampak Sarah, saya pikir sebagai seorang wanita, Sarah dia mempunyai perasaan yang mungkin terguris karena dia tidak diakui oleh Abraham, atau Abraham takut mengakui dia sebagai istri di tanah asing demi keselamatan mereka. Tapi cerita cinta ini, walaupun demikian Sarah tetap setia kepada Abraham. Itulah sebab Abraham tahu bahwa Sarah sangat mengasihi dia. Satu lagi adalah sebelum kita berpindah, adalah bagaimana dalam cerita bila mana Tuhan meminta Abraham membawa Ishak pergi ke Gunung Moria. Mulut Sarah ataupun perbualan Sarah dengan Abraham atau dengan Ishak silent, tidak ada dicatatkan. Jadi kita bertanya, apa mungkin yang berlaku? Apakah Abraham bagi tahu yang dia akan sembelih Ishak, ataupun Abraham sembunyi-sembunyi awal pagi lagi dan sudah jalan?
Kita tidak tahu dalam hal sedemikian, tetapi Sarah dia belajar bahwa cinta itu adalah berdasarkan prinsip dan bukan berdasarkan emosi, dan terlebih kepada prinsip terhadap janji Tuhan. Sangat indah cerita ini. Ketiga adalah cerita tentang Ishak dan Ribka. Kita tahu cerita ini menarik juga, banyak kalau dibuat movie dia boleh mengalahkan Hollywood, mungkin Bollywood. Dia kata seperti ini, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan. Nah, apa yang kita ketahui tentang Ishak adalah satu-satunya anak Abraham, anak laki Abraham daripada Sarah. Dan dia adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sekarang ibunya tadi kita sudah tahu meninggal pada usia 100 tahun, 120 tahun. Dan sekarang Ishak kesepian. Dia sangat sepi, tidak ada wanita di dalam kehidupannya. Ibunya sudah meninggal, tidak ada tempat dia untuk mungkin bercakap, berbual, meluahkan perasaan sebagai seorang anak. Dan sekarang Abraham sudah semakin tua, dan kita tahu dalam cerita itu bahwa Abraham menyuruh Eliezer untuk pergi ke Haran kembali, ke Nahor, tempat di mana saudaranya atau abangnya, kandungnya sendiri, dan mencari istri bagi Ishak. Ishak tidak pergi ke sana dan mencari cinta, tetapi melalui satu hamba yang dipercayakan oleh Abraham sendiri untuk mencari istri bagi Ishak. Mudah-mudi yang menonton, yang belum berkawin, atau saya kata yang belum berkawin, apakah kamu mau supaya cinta kamu ditolong cari oleh ibu bapak, tetapi ibu bapak ini tidak pergi cari, dia suruh hamba pergi cari? Mau atau tidak? Kita lihat bahwa apa yang berlaku, Eliezer pergi ke sana dan Eliezer tahu bahwa Abraham ini menyembah kepada Yahweh ataupun Tuhan yang benar. Dan di tepi telaga sumur itu, dia tidak tahu bagaimana saya harus mencari, saya pilih ini dan asal cantik atau bagaimana. Dia berdoa kepada Tuhan, dikatakan, Tuhan tolong saya. Siapa sahaja wanita yang akan menyedok air untuk aku minum dan juga untuk unta-unta ini, itulah yang Tuhan pilih. Nah, kita nampak cerita cinta ini luar dari jangkaan. Bukan Ishak yang pergi bercinta, tetapi Eliezer dikirim oleh tuannya Abraham pergi dan mencari cinta, mencari istri untuk Ishak. Sampai di sana dia akhirnya memperkenalkan dirinya, dia beritahu dia datang daripada Abraham, dan Nahor kenal dan Betuel kenal bapak kepada Ribka, dan akhirnya mereka bersetuju supaya Ribka akan balik ke Kanaan, ikut Eliezer untuk pergi bernikah dengan Ishak. Nah, apa yang saya suka dalam cerita ini adalah saya ingin highlight di sini tentang apa yang berlaku sebenarnya. Kejadian 24 ayat 67. Sebab ada sesuatu yang saya tidak tulis dalam slide, tetapi saya suka untuk ketengahkan. Apa yang berlaku di sini ialah sebelum ayat 67. Dia kata dalam ayat 63. Menjelang sejak Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang, ia melayangkan pandangnya dan maka dilihatnya ada unta-unta datang, dan ini adalah tentu Ribka dan juga Eliezer. Nah, apa yang tidak ada dalam buku ataupun dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah, yang ada dalam terjemahan bahasa Inggris adalah Ishak meditate. Dia tidak hanya berjalan-jalan, dia meditate pada petang itu, dan sementara dia meditate artinya dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dia melayangkan pandangannya jauh dan dia nampak bahwa ada unta yang bergerak ke kawasan mereka. Dan sementara dia melihat, karena ini dari jauh, Ribka yang ada di atas unta, dia melihat juga dari jauh. Jadi saling memandang satu dengan yang lain. Jadi bila saling memandang, Ishak memandang, dia coba melihat mana satu. Dan Ribka pun daripada unta itu sementara berjalan, dia sudah boleh melihat kelibat Ishak yang meditate dan sedang berjalan-jalan. Dan dalam ayat 64, Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Jadi bila dia nampak bahwa Ishak ada di sana, mungkin dia kata ini, jadi ada pandangan pertama, dan dia turun dari unta, dan dia tanya kepada Eliezer,
Dia tanya kepada Eliezer, hamba itu, dia tanya, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Wah, hatinya berdebar-debar, dep, dep, dep. Bahwa dia nampak Ishak, lelaki ini sedang berjalan ke arah mereka. Dan bila dia berjalan ke arah mereka, mungkin bayangkanlah, Ribka, saya belum pernah melihat Ishak dan kali ini saya melihat dia berjalan. Dan saya mau tanya, apakah ini orang itu? Dan sekarang hamba itu mengatakan, Ribka, dialah Tuan hamba. Dialah tuanku itu. Dan Ribka bila dia mengetahui itu adalah Ishak, bakal suaminya, dia mengambil penutup kepala dan dia memakai. Dan adat ini menunjukkan kesopanan, menunjukkan bahwa dia bersedia, menunjukkan bahwa dia rela untuk mempunyai hidup bersama dengan bakal suaminya yang dia temui. Saudara-saudari, kawan-kawan semua, anak-anak muda, youth yang melihat ini, inilah cerita cinta mereka. Bahwa Ishak akhirnya dalam ayat yang kita boleh baca sini, selama ini dia tekanan, dia tidak ada wanita dalam hidupnya. Dia sangat-sangat tidak dapat dihiburkan. Dia perlu seseorang. Dan bila dia mendapat Ribka, itulah sebab di sana Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Kenapa? Sebab dia rindu ibu dia. Tetapi dalam hidupnya, dan sekarang for the first time, dia mendapat Ribka, dia bawa Ribka, mengambil istrinya, dan sekarang Ishak mencintainya, dan demikian cinta itu menghibur dia. Nah, lihat di sini bahwa cinta ini membawa penghiburan. Sejak kematian ibu dia tercinta, akhirnya sekarang dia dapat dihiburkan. Nah, satu lagi yang terakhir saya kira dalam ayat ini ialah, dalam contoh cerita cinta ini adalah ini, yaitu tentang Yakub. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya dan mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Menarik di sini karena Yakub pergi kepada Laban, dia punya uncle, dan di sana dia melihat Rahel dan Lea, dan dia nampak Rahel yang adik itu lebih cantik daripada Lea karena mata saja. Dalam Alkitab menyatakan Rahel lebih cantik matanya daripada Lea. Jadi ada sesuatu tentang mata, mungkin dari mata pandangan ini dapat membawa cinta bagi Yakub. Dan bila dapat Rahel, dia kata, saya mau berkawin dengan Rahel. Lalu dia beritahu hasratnya kepada Laban, dan Laban katakan, oke, kau boleh kawin, tetapi kau harus bekerja dahulu 7 tahun. Syaratnya 7 tahun dahulu, selepas 7 tahun baru kau boleh berkawin dengan Rahel. 7 tahun selesai, dan menurut ayat ini dia katakan bahwa Yakub, dalam pandangan Yakub, karena dia sangat-sangat mau kawin dengan si Rahel yang dia cintai ini, dan dia anggap 7 tahun itu hanya beberapa hari saja. Jadi ini adalah cerita cinta. Dia tidak kisah 7 tahun bekerja hanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi apa yang berlaku selepas 7 tahun? Oh, perkawinan disediakan. Laban mengatakan kau akan berkawin. Mari kita urus. Dan selepas mereka urus, undangan perkawinan sudah ada dan upacara perkawinan ada. Mungkin saya rasa Rahel dan juga dalam pandangan saya Rahel dan juga Yakub, mungkin mereka bersama-sama di sana. Ataupun dalam tradisi ini tidak, di mana mereka harus tunggu waktu malam, atau kita tidak tahu macam mana sebenarnya berlaku. Tapi Alkitab ceritakan seperti ini. Dia kata pada malam itu, selepas acara waktu siang dan malam itu, di hari pernikahan, dan pada waktu dia hendak tidur bersama dengan Rahel, dianggap Rahel. Kita tahu cerita ini. Esok paginya dia terkejut. Karena bila dia pusing pada mungkin pagi itu, dan dia nampak dulu tiada elektrik. Jadi kalau malam tidur bersama tidak perlu elektrik. Jadi dalam konteks pernikahan, ya tidur bersama, dan bila dia pusing, dia nampak itu bukan Rahel, itu Lea. Dan dia tahu dia sudah tertipu. Sekarang dia sudah tidur untuk malam yang pertama bukan dengan orang yang dia cintai, tetapi dengan Rahel, dengan Lea, bukan Rahel. Dan dia terus pergi kepada Laban, dan di sana dia kata kepada Laban, Laban, apa yang kau sudah buat? Saya kata saya mau berkawin dengan Rahel, tapi kau bagi saya Lea. Dan Laban mengatakan yang licik, dia pintar. Dia katakan dalam adat di sini kau tidak boleh kawin adik dahulu, mesti kakak dahulu.
Tunggulah sampai 7 hari dari sekarang. Dan selepas 7 hari kau akan berkawin dengan Rahel selepas kau sudah berkawin dengan Lea. Dan selepas itu kau sudah kawin, tetapi kau mesti 7 hari lagi, 7 tahun lagi bekerja dengan aku. Tidak peduli Yakub. Yakub terus bekerja. Dia tidak peduli dengan syarat-syarat itu. Yang penting dia boleh bernikah atau berkawin dengan Rahel. Lihat cerita cinta dalam buku Kejadian ini. Tidak kisah dengan umur, tidak kisah dengan jarak, tidak kisah dengan pengorbanan dari segi masa. Yang penting cinta itu dapat dikecapi. Oleh itu benarlah. Sebagaimana mungkin ini pencinta hebat, yaitu Raja Salomo sendiri. Dia menulis Kidung Agung tentang cintanya. Kalau kita mau cerita ini pun lebih menarik, tapi kita tidak sentuh itu hari ini. Kidung Agung 8 ayat 7 menyimpulkan segala-galanya tentang cinta daripada Raja Salomo. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang beri segala harta benda, rumah untuk cinta, namun dia pasti akan dikhianati. Jadi dalam kata lain, cinta ini tidak, bila dia bergerak, dia seperti it's like a wall. It's easy to begin, but it's very hard to stop. Jadi Yakub cinta dengan Rahel, susah untuk dia berhenti. 7 tahun masih cinta. Cinta kedau, bilang orang dusun kali. Cinta sejati, dia mau kawin. 7 tahun lagi dia harus bekerja untuk Rahel. Dia tetap. Jadi tidak ada yang dapat memadamkan cinta kalau dia sudah mula. Kita pergi kepada bagian penting dalam pelajaran ini, yaitu adakah Tuhan mempunyai cerita cinta? Jadi coba pikirkan, apakah Tuhan mempunyai cerita cinta yang dia berikan kepada kita? Ada yang mengatakan bahwa Alkitab ini adalah cerita cinta Tuhan. Ya, kemungkinan ini adalah cerita cinta Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin kita mau membacanya dan cuma melihat bagaimana cinta Tuhan ada dalam kehidupan ataupun ada dalam Alkitab ini. Jadi mari saya akan ceritakan ini dalam masa yang singkat. Daripada mula sampai akhir kulit buku Alkitab, bagaimana Tuhan mencintai kita semua. Jadi dengarkan cerita cinta ini, dan ini adalah inti daripada semua yang kita akan dengar bersama ataupun pelajaran ini. Apakah Tuhan mempunyai cerita cinta? Bersedia mendengar cerita cinta Tuhan untuk kamu dan saya? Pada permulaan dunia, Tuhan melihat bahwa bumi ini kosong dan gelap gulita. Dan Tuhan mengatakan, aku telah mencipta engkau menurut gambarku. Pencipta ini mengatakan, aku telah membentuk engkau dan menghembus nafas hidup ke dalam hidupmu. Cinta Tuhan. Pencipta ini juga mengatakan, aku membuat engkau berkuasa ke atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada hari penciptaanmu, kata pencipta ini, aku melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Disinilah bermulanya cerita cinta, kisah cinta Tuhan kepada bumi ini. Pada hari ke-7, oleh karena kasih pencipta ini, aku telah berhenti, aku telah memberkati, aku telah menguduskan hari itu sebagai peringatan kepada penciptaanmu. Pada hari Sabat, alam semula jadi,
alam sekeliling menceritakan tentang kasih Tuhan. Tetapi mahkota penciptaan yang Tuhan sudah tentukan adalah manusia. Aku telah membentuk kamu dengan rupaku sendiri. Aku telah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupmu. Sekarang pada hari yang ketujuh, kata pencipta ini, mari kita dating. Mari kita bersama-sama. Mari kita lihat apa yang boleh kita lakukan. Aku akan berhenti, aku akan berkati hari itu, aku akan kuduskan, asingkan itu hanya untuk aku bersama dengan engkau. Itulah pada hari ini, hari ketujuh. Tuhan hendak mengatakan bahwa aku mengasihi kamu. Setiap minggu berulang-ulang, Tuhan pencipta katakan, aku mengasihi kamu. Namun dalam cerita cinta ini, Tuhan mengatakan kesetiaanmu telah berubah. Kamu sudah berubah. Cintamu yang pertama, yaitu kepada aku, sudah hilang. Namun oleh karena kasihku, aku harus mengalau engkau keluar dari Taman Eden. Halau. Aku tidak boleh biarkan kamu tinggal di Taman Eden. Aku tidak boleh biarkan dosa ini berlanjutan. Karena kasihku kamu harus keluar daripada Taman Eden. Kesakitan yang amat dalam kehidupan seorang pencipta. Aku melihat kamu telanjang karena dosa. Aku sedih. Aku memanggil kamu tetapi kamu saling menuduh satu dengan yang lain. Aku ingin tunjukkan cinta, tetapi kamu balas dengan ketakutan. Kamu telanjang, kamu berubah. Lalu aku buatkan kamu pakaian dari kulit binatang. Kamu membuat pakaian daripada daun-daun yang hanya sehari akan layu dan gugur. Tapi di sini aku masih mengasihi kamu. Aku membuat kamu daripada pakaian kulit binatang yang akan bertahan untuk sekian lama bertahan. Aku memberikan kamu pakaian kulit binatang ini supaya kamu tidak kesejukan di dunia yang jahat bagi kamu. Cerita cinta. Dan sekarang engkau dan aku terpisah, kata pencipta ini. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa kau tetap kepunyaanku. Kau tetap adalah ciptaanku. Karena aku adalah Tuhan yang telah mencipta engkau. Kau tetap milikku. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau. Hari ini aku harus memberitahu kamu, kata pencipta itu, bahwa semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun yang baik. Dan harus dihukum kematian. Satu cerita cinta yang penuh dengan liku-liku, perjalanan selok-belok. Pencipta ini katakan, tetapi kasihku terhadap engkau begitu besar. Aku akan datang dan aku akan mati bagimu, supaya engkau akan mendapat kehidupan yang kekal. Tidak apa kasih kamu berubah, kesetiaan kamu berubah, tetapi aku akan datang dan mati bagi kamu. Aku akan mengganti hukuman itu. Aku akan mati dan kamu akan mendapat hidup yang kekal. Dan setelah itu saya mau kamu tahu, dari jauh di sudut hati pencipta ini yang telah memberikan pakaian, yang telah mati, dia kata, aku tidak lagi mengingat dosamu. Aku tidak lagi mengingat dosamu. Tidakkah ini menyenangkan hati kita, mengetahui bahwa cerita cinta Tuhan ini sampai kepada aku tidak lagi mengingat dosamu. Karena kenapa? Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
Pencipta ini mengatakan, aku tidak akan mengingat dosamu lagi, sebab kasihku lebih besar daripada dosa yang kamu ada. Ia cukup untuk semua manusia yang pernah hidup di muka bumi. Ia akan mengalahkan kejahatan. Be sure, pastilah, yakinlah bahwa aku mengasihi engkau. Dan kasih ini bukan kasih dari manapun dari dunia ini, tetapi adalah kasih yang kekal. Dan aku mempunyai satu kerinduan. Dan kerinduan itu ialah supaya aku mau di mana aku berada, kamu juga berada. Inilah kerinduan. Kerinduan daripada seorang yang mencintai ciptaannya. Dia mau supaya tidak ada lagi perpisahan. Dia mau supaya dimanapun dia berada, di sana juga orang yang dia kasihi. Dan dikatakan, kamu tahu dari dulu sampai sekarang, aku tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Manusia akan berubah, tetapi aku akan tetap sama. Tolong ingat ini. Kalau kamu berubah hari ini, esok berubah, dan hari seterusnya kamu hilang dari pandanganmu, dan kamu mau balik, ingat, aku tetap sama. Kasihku tetap sama, tidak akan pernah berubah. Dan bila pada satu masa kamu akan berada di jalan dan kamu akan hilang harapan, kamu kecewa, kamu putus asa, kamu hilang pekerjaan, kamu hilang makanan, kamu hilang segala-galanya, ingat kata pencipta ini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Bila kamu merasa penat, datang kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sebab aku sudah merasai apa yang kamu sudah rasakan. Aku sudah datang ke dunia untuk merasakan tubuh manusia yang tahu kelaparan, yang tahu tangisan, yang tahu tentang kecewa, tahu tentang tidur, dan tahu dengan keputusasaan, dan tahu untuk merasa penat. Sekarang, bila kamu merasa penat, aku memberikan kamu obat kelegaan. Yang kamu perlu buat adalah datang kepadaku. Kamu tidak perlu sediakan uang. Kamu tidak perlu sediakan senarai apa yang harus dibuat. Tapi mulakan langkah pertama Anda untuk datang kepada aku. Karena bersama dengan aku, bila kamu berdekatan dengan aku, bila kamu akan berada di sampingku, kelegaan itu akan pasti. Apabila dunia sekeliling tidak menghargai engkau, bila kamu berada di tempat yang paling bawah di muka bumi, mungkin kamu rasa kamu adalah orang yang paling hina, ditindas, dianiaya, kamu merasa tidak dihargai, kamu tidak dipandang oleh sesiapa, kamu tidak mempunyai sesuatu untuk ditunjukkan. Sekarang, saya mau kamu lihat burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tetapi tetap mendapat makanan. Saya mau kamu tahu, bukankah engkau jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Apakah kamu tidak jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Rupa yang kamu ada adalah rupa seorang pencipta. Aku membentuk kamu dengan gambar rupaku sendiri. Aku menghembuskan nafasku untuk kamu hidup. Tidakkah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Lihatlah ke atas. Lihat burung-burung itu. Kalau aku sudah menjaga mereka, cintaku kepada kamu, aku pasti menjaga kamu. Akan ada waktu bila kamu merasa sendirian. Tapi ingat, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. It's okay to be alone. Tidak apa-apa untuk menjadi sendirian.
Tetapi selalu ingat, bila kamu kesepian, dalam keadaan hari ini banyak orang yang kesepian, jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh itu sekarang kamu mendengar cerita cintaku. Apa yang aku mau kamu lakukan adalah hendaklah kamu setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bila kamu setia, ingat karunia, hadiah, ganjaran aku akan berikan. Aku akan kembalikan kehidupan kekal itu kepada manusia. Apabila saatnya tiba, aku akan datang kembali. Cerita cinta itu belum putus, saudara-saudari. Dia tidak putus di dunia. Dia katakan, apabila saatnya tiba, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempat yang telah aku sediakan bagimu. Rupa-rupanya cerita cinta ini diteruskan bukan di muka bumi, tetapi sampai di surga. Pencipta itu sedang menyediakan satu tempat di mana kerinduannya, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Jangan kecewa, percaya aku akan datang kembali, dan percaya aku akan membawa kamu di tempat di mana aku telah sediakan bagimu. Ayat terakhir dalam buku Wahyu. Ya, aku datang segera. Amin. Dapatkah Anda rasakan cerita cinta Tuhan dalam hidup kamu? Jika ini sudah membentuk hati kita untuk terus mencintai Yesus, mari kita berdoa. Kita nyatakan kepada Tuhan, terima kasih karena cinta kasih-Mu. Dan sekarang saya mau menjadi setia dan mengasihi Engkau. Bapa di surga, terima kasih karena surat cinta Alkitab firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ternyata yang berubah itu adalah manusia, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan pencipta kami. Melalui Yesus Kristus kami dikasihi semula. Terima kasih karena menjanjikan kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu memanggil kami, dan Engkau sedang menyediakan tempat supaya kerinduan-Mu itu akan dicapai. Di mana Engkau berada, kami juga berada. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami semua. Terimalah kami, terimalah kesetiaan kami. Kepadamu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari, kepada semua terima kasih karena bersama-sama dalam cerita cinta ini. Discover, carilah cerita cinta Anda, tetapi carilah cerita cinta kasih Yesus. Dan sebelum kita beredar dan keluar daripada siaran langsung ini, pada jam 5.45 sampai 6, untuk semua anggota gereja SD Manggatal, saya ingin membawa kita di rumah kita masing-masing untuk berfokus di dalam doa. Berterima kasih kepada Tuhan karena cerita cintanya, dan kita berdoa karena seluruh sahabat akan bersatu di dalam doa pada jam 5.45 sampai jam 6 mengakhiri doa berantai pada hari. Dan sebelum itu, seperti biasa, satu lagu yang kita selalu tahu sama-sama. Lagu yang bertajuk Allah, saya lihat dulu apa tajuknya. Ku mau cinta Yesus, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita nyanyikan bersama ini. Selamat berpuasa, selamat mengakhiri puasa, selamat mencintai Yesus.
Yesus itu tidak pernah putus kepada kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah janji kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mengasihi Yesus. Yesus, kami mengasihi Engkau dan kasih kami untuk selama-lamanya. Sebagaimana kasih-Mu kepada kami tetap mencintai Yesus. Selamat menyambut penutupan hari Sabat. Jumpa lagi dan Tuhan mengasihi dan Tuhan menyertai. Shalom.